Poliresto. Nggak seperti masak hidangan berkuah yang super lezat. Pakai kuali, dimasak lambat, dan mendidih dengan temperatur yang tepat. Dimasak dengan sempurna. Tidak ada resep untuk bisnis resto yang sukses. Nggak ada aturan yang sulit maupun kilat untuk membuat resto menjadi sukses. Tapi sob, dengan pengamatan yang tajam dan analisis yang cermat, sobat dapat mewujudkan kualitas restoran yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posyandu Poliresto, podcast pelayanan mengadu terpadu tentang bisnis resto. Saya Roni Umaran. Kali ini saya akan berbagi tips tentang elemen-elemen kunci yang penting dari membuat bisnis restoran sobat menjadi sukses. Karakteristik restoran yang baik tidak berbeda dari restoran biasa, baik skala super kecil maupun sampai skala yang besar. Restoran yang sukses akan memiliki karakteristik yang akan saya sampaikan berikut. Ada 9 elemen kunci, yaitu yang pertama, pemahaman tentang bisnis restoran. Sob, begitu banyak restoran buka setiap tahun dan tutup dalam tahun pertamanya. Dan tahu nggak sob, 25% restoran itu tutup dalam tahun pertama beroperasi adalah restoran yang mandiri, sendiri, independen, atau bisnis resto yang cuma punya cabang atu-atunya atau bukan bagian dari grup besar. Faktanya sob, ini terjadi karena nol pemahaman tentang bisnis resto itu sendiri. Sebagian besar pengusaha resto yang terjun pertama kali tidak memiliki ketajaman bisnis dan nekat melompat ke industri restoran hanya karena melihat keuntungan dari jauh. Ibaratkan terjun payung, saking semangatnya, lupa bawa payungnya. Kira-kira selamat gak tuh penerjunnya? Boro-boro payungnya ngembang, nyungsep iya. Bisnis restoran seperti bisnis lainnya, perlu dijalankan secara efisien dengan mempertimbangkan segala macam faktor. Operasional alias waktu buka warung adalah bagian penting dari bisnis restoran dan membutuhkan pengalaman serta pemahaman untuk mengelolanya. Sobat harus dapat membandingkan biaya makanan, biaya tenaga kerja, margin kotor, dan keuntungan. Jika sobat adalah pemilik restoran dan merupakan pertama kalinya berbisnis resto, lakukan penelitian menyeluruh sebelum membuka outlet sobat. Kemampuan untuk mengambil keputusan cerdas dan seringkali sulit adalah hal penting dalam bisnis restoran serta merupakan elemen vital dari restoran yang sukses yang sering cenderung kita abaikan. Dari tawar-menawar dengan vendor hingga mengelola staf dan menjalankan operasional restoran, sobat perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana bisnis resto itu berjalan. Yang kedua adalah elemen makanan, yaitu makanan yang enak. Yang satu ini nggak usah mikir ribet dah. Resto produk utamanya makanan. Restoran yang terkenal dengan makanannya yang enak adalah elemen penting dari restoran yang bagus. Gak peduli apa yang sobat lakukan. Misalkan memiliki gedung resto sobat yang megah bak istana sampai endorse artis K-pop buat promo. Jika makanan di restoran sobat tidak lezat, orang tidak akan kembali.
Inilah sebabnya mengapa makanan lezat adalah elemen kunci dari restoran yang sukses. Makanan yang sobat tawarkan tidak perlu eksklusif, wah maupun unik. Jika sobat dapat membuat rasa sambal dadak misalnya yang sama dari pesaing sobat atau resto tetangga, tetapi lebih enak, resto sobat akan secara otomatis berkembang. Resto yang sukses umumnya membanggakan koki hebat yang menghasilkan makanan lezat untuk pelanggan. Resto sering mengeluarkan menu andalannya untuk hidangan khas tertentu yang menarik pelanggan, bahkan dapat terjadi keterikatan antara pelanggan dan resto sobat. Pernah sobat berada dalam situasi seperti ini, aku pingin makan mie ayam. Tapi gak mau mie ayam yang lain. Maunya cuma mie ayam Pak Detarno yang ada di gang pasar nyincet deket tukang pecel. Nah, itu contoh keterikatan antara sobat dan mie ayam Pak Detarno. Berlanjut sob ke elemen ketiga, yaitu lokasi. Ya, lokasi resto penting. Sangat penting. Sedemikian penting sehingga lokasi restoran dihitung sebagai salah satu elemen kunci resto yang bagus. Bahkan sob, dengan makanan yang sama, keramahan yang sama, dan staf yang sama, keberhasilan outlet waralaba bisa sangat berbeda. Bisnis resto yang terletak di daerah populer pasti akan menapaki langkah yang lebih baik dibandingkan dengan yang ditemukan di daerah terpencil. Sobat harus memutuskan lokasi setelah mempertimbangkan konsep restoran dan target pelanggan yang sobat incar. Di kesempatan yang lain, kita akan kupas lebih terperinci tentang cara memilih lokasi restoran yang sempurna ya sob. Insya Allah. Elemen berikutnya yang keempat, yaitu perencanaan menu yang cerdas. Sobat Poliresto, menu yang dirancang dengan cerdas dapat melakukan keajaiban untuk restoran sobat. Menu yang dirancang dengan baik menarik perhatian pelanggan ke menu-menu bermargin tinggi dan meningkatkan penjualan. Ingat sob, menu dengan harga tinggi belum tentu memberikan margin tinggi. Menu yang dirancang dengan baik adalah salah satu karakteristik paling penting dari sebuah restoran yang bagus. Jika sobat melihat dengan seksama apa yang dilakukan restoran yang sukses, yang tidak dilakukan restoran yang relatif kurang sibuk, restoran sukses seringkali mendesain ulang menunya. Mereka merancang menunya, kalau perlu cetak ulang buku menunya. Ada teknik dalam merancang mendesain menu tersebut. Kita bahas di lain kesempatan ya sob, insya Allah. Beranjak ke elemen kelima sob, yaitu pengalaman tamu. Sobat Poliresto, saat berbisnis resto, kita nggak cuma jual makanan loh. Kita jual pengalaman. Layanan pelanggan yang sangat baik adalah sifat yang melekat dari bisnis restoran yang sukses. Layanan pelanggan merupakan seluruh pengalaman pelanggan. Pengalaman itu dirasakan langsung oleh pelanggan. Dari kesopanan dan bantuan staf kita, seberapa cepat makanan tiba, harga hidangan, sampai suasana restoran. Staf yang sopan dan membantu akan meninggalkan kesan mendalam di benak pelanggan. Tidak peduli seberapa baik makanan sobat, jika pelanggan tidak diperlakukan dengan baik,
mereka pasti tidak akan pernah kembali. Ketika pelanggan mampir ke tempat sobat, ada dua pilihan bagi pelanggan sobat saat mereka pergi. Makan di tempat sobat itu merupakan mimpi indah, apa mimpi buruk. Meminjam kata almarhum Pak Bondan, maknyus makanannya, maknyus tempatnya, maknyus stafnya, pokoknya maknyus dah. Maka maknyus bisnis resto sobat. Mantul sob. Kita lanjut sob. Oke lah, saatnya elemen kunci ke-6, yaitu keterlibatan pemilik. Ternyata sob, keterlibatan pemilik menjadi salah satu bagian yang paling diremehkan dari manajemen restoran. Tergantung pada manajer restoran menjadi tak terelakkan dalam kasus beberapa outlet. Mentang-mentang sobat pemilik, udah ada yang kerja, jadinya tahu beres, tinggal terima setoran. Iya, kalau setoran. Kalau tekoran gimana sob? Keterlibatan pemilik sangat penting bagi bisnis itu sendiri. Ingat bahwa hadirkan soul, jiwa, roh pada bisnis resto yang pernah kita bahas di kesempatan yang lalu. Tanamkan roh, jiwa, pikiran positif sobat. Suntikan dalam bisnis resto yang dijalankan. Sebagai pemilik, sobat harus mengawasi semua operasional bisnis restoran tersebut. Tetapi keterlibatan pemilik pun harus ada batasan yang proporsional. Jangan mentang-mentang sebagai pemilik, sobat seenak udelnya mengambil suatu tindakan yang malah akan membahayakan bisnis resto sobat sendiri. Misalnya sering terjadi sobat menggunakan uang operasional untuk kepentingan pribadi sobat. Boleh dan sah saja sih begitu, tapi jika tidak proporsional atau kebablasan, bisa mengakibatkan bablas angine dan barbablas deh bisnis restonya. Elemen kunci ke-7 adalah pemasaran. Salah satu elemen penting dari restoran yang sukses adalah rencana pemasaran yang sukses. Ya, pemasaran sangat penting sob. Pemasaran dari mulut ke mulut tidaklah cukup. Ya, ada beberapa restoran warisan di luar sana yang tidak menghabiskan sepeser pun untuk pemasaran, namun berkembang. Tetapi mereka adalah kasus yang jarang terjadi. Bahkan merek besar seperti KFC, Domino's, McDonald's menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk pemasaran. Tujuan pemasaran adalah untuk mendekatkan produk sobat kepada pembeli sobat. Biarkan pembeli sobat mengenal, melihat, mengetahui segala produk dari resto sobat. Kan pernah dengar, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana resto sobat bisa disayangi jika tak dikenal? Pemasaran adalah salah satu elemen kunci penting dari bisnis restoran yang sukses. Dalam bentuk yang paling sederhana, paling mendasar, pemasaran ada dua jenis, pemasaran online dan pemasaran offline. Pemasaran online atau pemasaran digital sob dianggap lebih populer serta cara yang efektif untuk menjangkau pelanggan, terutama terdiri dari pemasaran media sosial, pemasaran email, dan SMS. Pemasaran offline sob dapat berupa menggelar event, iklan lokal, mendistribusikan pamflet atau brosur, dan lain-lain.
Rencanakan pemasaran bisnis resto sobat dengan baik. Pilih yang sesuai dengan anggaran sobat. Poin terpenting adalah tetap dekatkan produk sobat ke pelanggan sobat. Biarkan pelanggan mengenal lebih dekat dengan restoran sobat. Berikutnya, elemen kunci yang ke-8. Kemitraan. Tidak ada aturan yang ditetapkan untuk sobat wajib melakukan kemitraan ini. Tetapi umumnya restoran yang berada dalam aliansi kemitraan cenderung berkembang. Contoh, bila sobat mengambil sebuah kemitraan waralaba, maka bisnis resto sobat akan terkesan lebih kuat dibandingkan bila sobat mendirikan resto sendiri. Kenapa? Karena melalui waralaba, secara brand atau merek mereka sudah lebih kuat. Sistem sudah lebih matang. Sebagai pemilik resto yang baru pertama kali terjun di bisnis resto ini, akan lebih baik jika sobat dapat menemukan rekan bisnis yang sudah paham tentang bagaimana bisnis resto dijalankan, atau rekan bisnis yang telah memiliki beberapa restoran sebelumnya. Ini tidak hanya akan mengurangi risiko kerugian, tetapi juga akan memungkinkan sobat untuk belajar satu atau dua hal tentang manajemen restoran. Setelah sobat memahami industri dan berbagai operasional restoran, sobat dapat membuka usaha sobat sendiri. Cara lain adalah mengambil kemitraan waralaba yang sangat menjamur. Untuk hal ini, sobat harus cerdas, kritis dalam memilih waralabanya, karena ada yang baik waralabanya dan banyakkan yang hanya mementingkan kepentingan bisnis yang menguntungkan mereka saja. Cara memilih dan memilah waralaba yang cocok agar kita tidak terjebak, kita akan bahas di kesempatan lain ya sob, insya Allah. Elemen terakhir sob yang ke-9 adalah kepuasan staf. Sobat Poliresto, di balik restoran yang sukses dan berfungsi dengan baik, ada tim yang efisien dan setia. Staf yang bahagia adalah staf yang produktif. Jika karyawan tidak puas, ketidakpuasan mereka hampir dipastikan tercermin dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, salah satu elemen yang sangat penting dari restoran yang baik adalah bagaimana ia berinvestasi dalam kepuasan staf. Sama dengan cara mereka berinvestasi dalam kepuasan pelanggan. Tugas di industri restoran sangat sulit sob. Bekerja dengan jadwal padat dan melayani pelanggan pemarah dengan kesabaran adalah tugas yang sulit memang. Selain itu, jika staf sobat tidak senang dengan kondisi kerja mereka dan remunerasi atau imbalan kepada mereka, maka ketidakpuasan mereka cenderung mencerminkan pekerjaan mereka. Saat ini cukup banyak loh restoran yang menawarkan employee stock option. Apa itu? Yang memberikan kesempatan karyawan untuk membeli saham perusahaannya. Ini adalah cara yang bagus untuk menanamkan perasaan kepemilikan pada karyawan dan mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik. Memberi staf sobat program benefit karyawan seperti fasilitas kesehatan untuk staf maupun keluarganya juga membantu meningkatkan kepuasan staf.
Apalagi kesehatan itu sangat penting. Kami harap sobat menemukan tips ini berguna dan membantu sobat menjalankan bisnis restoran yang mantul menuju kesuksesan. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan maupun topik yang ingin kami bahas, silahkan hubungi kami di helpdesk line yang tertera dalam deskripsi, atau sobat dapat menulis di kolom komen. Jangan lupa like, share, subscribe podcast kami dan juga media-media sosial official kami di Instagram, Facebook, maupun YouTube. Terima kasih, sampai berjumpa di episode berikutnya. Anda yang terbaik dan share the pie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan kami di kesempatan berikutnya, di mana kami akan kembali dengan lebih banyak tips, teknik, dan rahasia untuk mencapai tujuan yang pantas Anda dapatkan. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini, dan tolong atur podcatcher dan iTunes Anda agar Anda tidak ketinggalan podcast kami. Sampai jumpa dan terima kasih banyak sudah mendengarkan.